dari awal ya, masuk dulu dengan login, gunakan password dan username Bapak Ibu. Jadi semua dosen itu nanti mengintervensi RHK-nya rektor. Untuk tendik akan intervensi RHK-nya kepala biro. Seperti itu, Pak. Jadi misalkan dekan atau kepala lembaga itu nanti intervensinya langsung ke rektor. Nanti kemudian dari awal ya, ini awalnya menambahkan tambah periode SKP. Nah, ketika muncul akan seperti ini, kemudian nanti pastikan periodenya. Kalau saat ini yang 2023 itu menggunakan periode 01/01/2023, kemudian periode awalnya, kemudian periode akhirnya 31/12/2023. Dan untuk nantinya ini kita ngomong nanti pembuatan SKP 2024 itu nanti bisa menggunakan SKP dengan cara triwulan. Jadi nanti periodenya bisa mulai dari Januari sampai Maret. Kalau yang kita 2023 ini karena menyesuaikan dengan tahun ini dan baru kita kerjakan di Desember 2023, periodenya mulai awal Januari sampai akhir tahun 2023, Desember 2023. Kemudian untuk pendekatannya itu bisa kualitatif atau kuantitatif, tapi yang sering kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian setelah diisi kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Pak Ali boleh bertanya? Oke, sebentar Bu ya. Kembali lagi, coba di SKP. Nah, SKP. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika sudah tambah periode SKP, itu ada 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dengan pendekatan kuantitatif. Itu nanti langsung ketika ngisi SKP itu dengan ketik detail SKP. Detail SKP. Nah, akan muncul seperti ini. Dari awal yang perlu kita isi, ini misalkan yang sudah terisi. Yang ini utama ini adalah mengambil dari SKP RHK atasan langsung. Kemudian untuk RHK kita itu dengan menampilkan di di membuat RKHK atas nah, dengan tambah RHK dengan mengklik intervensi dari atasan langsung. Kalau misalkan ini dari tending, ini akan bisa memilih salah satu dari RHK-nya pimpinan. Kalau dosen nanti menyesuaikan dengan RHK-nya rektor, nanti tinggal menyesuaikan di situ. Kemudian untuk isiannya itu jenis RHK-nya adalah utama atau tambahan, itu nanti bisa disesuaikan. Itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat dari Excel yang pernah jenengan buat di waktu 2022. Yang berarti nanti untuk
SKP-nya bisa menyelesaikan 2023. Misalkan yang Excel-nya, Mbak. Nah, misalkan ini, nah, rencana hasil kerja. Nah, ini yang akan nanti dimasukkan di SKP kita. Oke, ke menu kinerja lagi. Misalkan ini ya. Excelnya tidak keluar tadi. Kita masukkan. Setelah dimasukkan, kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul di bawahnya. Jadi menggunakan CSN kinerja ini agak harus bersabar karena kadang yang kita masukkan kemudian sudah oke dan sudah tersimpan, kadang menghilang. Dan nanti coba jenengan reload atau di refresh, kemudian kembali lagi. Insya Allah akan muncul kembali. Terus kemudian akan ya bawah. Nah, seperti ini. Gak apa-apa. Misalkan seperti ini. Untuk rencana hasil kerja kita sudah tampil, misalkan seperti ini. Nanti aspeknya, kemudian indikator. Indikator ini kita isi, misalkan tambahkan indikator yang kita punya dari kualitas, kemudian waktu yang akan dimasukkan. Oke, target mungkin 100%, oke, kemudian oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ke atas lagi. Nah, ini tampilan seperti ini. Kualitas dan waktunya sudah terisi. Kemudian sesuai yang ada di Excel akan seperti ini tampilannya. Jika ada yang mau tambah indikator di bawahnya bisa, dan seterusnya. Untuk seperti ini kan. Kemudian dan seterusnya Bapak Ibu dosen menyelesaikan yang sama dengan SKP tahun 2022 yang bisa disesuaikan untuk tahun 2023 untuk rencana hasil kerjanya. Kemudian lanjut Bapak Ibu dosen yang menjabat atau ada tugas tambahan itu nanti akan input selain di menu utama juga bisa dimasukkan di menu tambahan di bawahnya dan seterusnya. Kemudian yang tidak lupa juga untuk menambahkan di bawah itu ada lampiran. Lampiran itu ada dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban dan konsekuensi seperti itu. Setelah semuanya selesai, kemudian bisa kita lihat cetak, misalkan contoh, Mbak, cetak di atas. Nah, misalkan ini cetak, kita mau tahu contohnya saja, langsung ini dikosongin semua, langsung oke. Tampilannya sama dengan menu yang ada di Excel pada tahun 2022 seperti ini. Nah, ini karena belum dilanjutkan ke pimpinan atasan langsung, tidak ada tanda tangan atasan langsung. Kalau misalkan ingin menampilkan ada tanda tangannya, itu harus diajukan dulu ke pimpinan. Kembali ke kinerja, close. Nah, kemudian diajukan SKP pada tombol ajukan SKP. Nah, ini ajukan SKP ini bisa mengerjakan ke evaluasi kinerjanya setelah diajukan SKP. Nah, misalkan diajukan SKP, Mbak, diajukan SKP. Ya.
Oke. Saya coba contoh yang lain. Ya. Seperti ini. Kemudian akan, nah ini yang tampilan yang sudah diajukan seperti ini, akan muncul status SKP persetujuan setelah diajukan ke atasan langsung. Ini misalkan saya, kemudian atasan kami adalah Kabiro. Tampilan ke bawahnya bisa dicontohkan, Pak? Seperti ini. Ke bawah lagi, terus seperti ini, ya. Nanti akan muncul ekspektasi atasan, ekspektasi khusus pimpinan. Nah ini nanti akan diisi oleh atasan yang mensetujui SKP jenengan. Terus ke bawah lagi, oke, ini tampilan seperti ini. Langsung kemudian setelah disetujui oleh atasan langsung, yang ini dosen adalah rektor, kemudian teknik oleh kepala biro, maka akan kita isi di menu atas, kembali ke atas dengan kembali Mbak, di SKP, kembali ke SKP. Nah, kemudian masuk ke penilaian. Setelah SKP kita disetujui, masuk di menu penilaian. Misalkan, kalau sekarang kita, ini kan ada banyak menu, mulai dari atas, itu ada Januari, kemudian ada triwulan dan sebagainya. Untuk 2023 kita abaikan dulu yang itu, kita langsung ke bawah sendiri, itu pada menu tahunan, periode final. Ini yang kita ajukan. Nah, ini kita mengisi bukti dukung pada bukti dukung, ya, pengisian bukti dukung seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, ke bawah, nah, seperti ini. Nah, lanjut, nah, misalkan ini yang utama tadi, bukti dukungnya, misalkan ditambahkan, misalkan kita menambahkan pada seperti ini, misalkan terlaksananya penyusunan kebutuhan pegawai, kita tambahkan, nah, tambah dengan nama, misalkan kegiatannya manajemen SDM, misalkan. Nah, ini ada Google Drive yang sudah Bapak Ibu bukti kinerja jenengan, atau misalkan kalau dosen itu adalah SK mengajarnya, nanti dimasukkan Google Drive, kemudian buktinya dimasukkan di link bukti dukung ini, nanti baru oke. Akan muncul seperti ini, nanti akan tersimpan seperti ini. Setelah tersimpan, nanti Bapak Ibu akan munculkan di realisasi. Ini perlu diedit, atau yang sebelumnya adalah ditambahkan. Coba edit. Nah ini, misalkan kalau di saya tadi seperti ini, nanti diisi realisasinya apa, sumber datanya apa. Oke, tampilannya seperti itu. Setelah terisi semua, nanti akan ada feedback dari atasan langsung, bawah sendiri. Nah ini feedbacknya bisa dilihat, dia tampilannya seperti ini. Misalkan seperti ini feedbacknya. Nanti ini feedback ini akan
diisi oleh atasan seperti ini feedbacknya. Kemudian ke bawah Mbak. Ini kalau sudah dilihat atasan akan ada seperti ini. Bawah lagi. Kemudian ada rating hasil kinerja akan terisi. Baik itu nanti sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Di bawah lagi feedbacknya sudah muncul juga seperti itu. Itu saja. Ini sebenarnya untuk memasukkan data kinerja ini sebenarnya adalah menggunakan Excel atau SKP sama dengan yang kita buat pada SKP 2022. Tinggal menyesuaikan kerjaan kita atau rencana hasil kerja kita yang dituangkan di dalam kinerja ini. Mungkin teknisnya seperti itu. Nanti setelah semuanya jadi, kemudian nanti cetaknya muncul, Mbak bisa dimunculkan cetaknya, cetak form penilaiannya awal, kosongi semua, oke. Akan muncul tanda tangan di bawahnya, akan muncul di bawahnya nama yang bersangkutan dan nama pejabat penilai, seperti itu kalau sudah disetujui. Kemudian yang lampiran selanjutnya itu yang ini, kemudian masuk ke kinerja lagi, close. Kemudian yang satunya lagi cetak dokumen evaluasi kinerja seperti ini. Oke, kosongi ya, otomatis seperti ini, akan sama seperti ini, akan muncul seperti ini, baru nanti selesai. Kemudian setelah tercetak, kemudian Bapak Ibu meminta atau memohon untuk tanda tangan ke atasan masing-masing setelah tercetak, seperti itu. Yang pasti kinerja ini yang dari aplikasi akan sinkron ke Maya ASN atau di menu tampilan BKN. Ini ada permasalahan karena data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, dipastikan unit kerjanya adalah Universitas Islam Negeri atau atasannya langsung adalah rektor. Nah, itu harus dipastikan adalah rektor. Nah, kalau misalkan masih fakultas akan muncul tidak bisa muncul. Kemudian dipastikan atasan langsungnya nanti adalah rektor yang untuk dosen. Kemudian yang teknik atasan langsungnya adalah Kabiro, seperti itu. Pak Ali. Monggo. Pak Ali. Terkait dengan atasan langsung kan di sini tertulis Pak Efni. Sementara Pak Efni baru tahun bulan 11 itu gimana? Oke, karena kita membuatnya di bulan Desember, jadi kinerja ini kita buat menggunakan atasan langsung rektor yang baru atau Pak Efni, Bapak Ibu. Seperti itu. Berarti tidak perlu diedit ya, tidak perlu di. Itu yang tahun 2024 nantinya itu sebisanya itu menggunakan triwulan. Nanti tiap 3 bulan sekali Bapak Ibu PNS membuat laporan kinerja, kemudian meminta tanda tangan ke atasan langsung. Karena untuk memudahkan bukti kinerja. Karena ini sesuai arahan dari pusat, kita membuatnya langsung ke Desember. Kalau misalkan dibuat per bulan, nanti kita harus ngumpulin data yang lumayan banyak. Kemudian kita sesuaikan dengan langsung di bulan Desember. Nanti kita rangkum seperti SKP yang sebelumnya disatukan dengan periode 1 tahun, seperti itu, Bapak Ibu. Nanti untuk 2024
Bapak Ibu menggunakan triwulan mengisi SKP atau kinerjanya dengan 3 bulan sekali. Jadi nanti menyesuaikan SKP-nya kita buat tiap 3 bulan menggunakan SKP baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Manten, Bapak. Izin bertanya, untuk yang P3K Pak Ali, Ya, Bapak. di kinerja kami itu atasannya itu masih wakil dekan gitu. Kemudian saya coba untuk edit profil, memilih yang Winhas, itu berubah Pak. Tapi nanti balik lagi ke wakil dekan gitu, karena itu sudah sinkron sama Maya SN gitu sepertinya. Jadi nanti baliknya unit kerjanya tetap balik ya, ke wakil ini yang dekan. yang P3K ya. Kalau yang P3K kita itu kan baru masuk bulan September ya. Itu nanti menyesuaikan di periodenya mulai September sampai dengan Desember. Seperti itu. Kalau yang P3K, kemudian untuk atasannya, kalau misalkan atasannya masih yang dosen belum menggunakan Winhas, nanti bisa diedit di bawah sendiri dengan mengganti Winhas Jember. Sampun, tapi nanti balik lagi Pak. Sudah saya ganti di edit profil, itu nanti balik lagi ke wakil dekan gitu. Gimana gitu Pak? Ini berkali-kali sudah saya logout, kemudian bisa ditampilkan Mas Husni, ditampilkan bisa share? Oh iya, bentar. Coba. Ya, ini miliknya Pak Husni ya? Itu sinkronkan itu loh, ASN itu. Ya. Nah, ini unit kerjanya bisa diedit dulu. Iya sudah Pak. Edit dulu. Ini sudah berkali-kali. Nah, ini diganti dengan Win Kiai Haji Ahmad Siddiq. Coba lagi. Ini kan Pak. Pak. Nah, ini nanti, mungkin karena aplikasinya. Berubah. Itu nanti yang pasti ini harus dirubah dulu. Kemudian sampai muncul menu atau perubahan Win Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Emang biasanya mudahnya mungkin malam, agak malam. Nah, iya, ini kalau masih belum berubah, nanti ini sudah mulai berubah. Iya, nanti berubah lagi mulai Pak, ada tanda-tanda. Coba. Nah, seperti ini. Iya. Nah. Nanti ini berubah lagi Pak. Tadi sudah lama-lama bisa. Saya tadi itu lama sekali, berkali-kali bisa. Oke. Nah, seperti ini. Kita contohkan, data pribadi sudah oke ya. Ini sudah tambah periode SKP, kemudian sambil bisa buat contoh ini ya. Detail SKP-nya dimasukkan. Nah, memang keadaannya seperti ini. Harus dicoba lagi. Mungkin itu ya Pak Husni ya? Iya, iya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain. Ya, ini saya perlihatkan SKP-nya rektor. Detail SKP-nya. Ya. Ini rencana hasil kerja berdasarkan perjanjian kinerja rektor dengan direktur Dirjen Pendis. Seperti ini. Misalkan yang nomor 1, Mbak. Yang nomor 1. Nah, di pengajaran Bapak Ibu bisa menggunakan rencana hasil kerja utama yang nomor 1. Oke. Yang nomor 1. Kemudian bisa menggunakan yang nomor 2 juga. Monggo. Seperti itu, Bapak. Berikutnya terus. Oke.
Kemudian yang penelitian juga di situ juga ada, yang lainnya menyesuaikan. Nah, dari situ nanti itu muncul di kinerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, coba sekarang lihat masuk yang dosen Pak Ali. Lihat di RH-nya Pak Ali. Gimana, Masuk Pak? di istrinya Pak Ali aja. Yang RH-nya dosen Pak Ali. Istrinya Pak Ali kan Yang dosen. Contohnya di situ aja. Nah, Saya boleh. coba misalkan dosen Nah, iya, kita iya. keluar ke misalkan Pak, misalkan logout, di logout Mbak. Kita misalkan yang bisa dimasukkan contoh dosen salah satu. Lihat di detail SKP. Misalkan ini ya, ini sudah ada tambah periode SKP. Kemudian kita klik, misalkan ini kita tambahkan RH. Nah, nanti, di sini sudah muncul RH-nya pimpinan, yaitu rektor. Kita Nah, itu tinggal yang milih, maksud misalkan saya itu. meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidik. Nah, kita klik, Masuk yang mana itu? itu Maksudnya yang yang mana itu? RH-nya pimpinan, yang kita Enggak. intervensi. Oke. Kemudian utama. Nah, kita ketik misalkan berdasarkan misalkan seperti ini. Terlaksananya perkuliahan atau tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dan sebagainya. Ini kita masukkan, kita copy yang dari Excel kita yang tadi. Nah, ini kita copy. Kemudian kita masukkan di RHK kita. Nah, intervensi punya pimpinan kita klik, kemudian kita jenis RH-nya utama, kemudian kita masukkan di rencana hasil kerja kita, kemudian kita save. Oh, ngapunten Pak Ali. Pak Ali. Oh, Itu cocok enggak itu? Hasilnya seperti ini. Coba anu lagi, di refresh karena belum muncul. Biasanya sudah tersimpan kok, tapi hanya belum muncul. Itu kan tidak semua ibunya rektor itu bisa diintervensi, kan begitu tadi Betul. yang diminta itu. Betul. Ada hanya beberapa. Misalnya dosen mengajar itu kira-kira intervensinya yang di mana tuh? Betul. Yang kedua, dosen membuat karya ilmiah itu intervensinya mana? Gitu aja. Dosen misalnya memberi ceramah di mana itu intervensinya mana? Kasih contoh-contoh begitu. Betul, betul. Ya. Oke. Izin Bapak. Seperti kami sebutkan tadi, itu RHK-nya kan tidak semuanya dimasukkan. Misalkan Bapak Ibu hanya di bidang pengajaran saja, kemudian ada penelitian, kemudian ada KKN atau misalkan ada pengabdian, itu salah satunya aja Bapak Ibu. Oke. Yang sesuai dengan rencana hasil kinerjanya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Enggak Pak Ali. Ya itu Oke. punya di situ Pak Ali. Karena memang Pak kan Ali, mohon izin Pak Ali. Oke, monggo Pak Zainal. Oke, kalau begitu kan kami ini para dosen itu disuruh milih suka-suka kalau begitu. makanya Artinya itu. yang dianggap cocok itu, menunjukkan tadi Pak Malim ini tuh, wah ini cocok buat saya ini, saya klik gitu kan. Kalau nggak cocok saya abaikan begitu. Apa begitu kira-kira maksudnya itu? Karena kita kan punya kewajiban tridharma itu tadi. Nah, inginnya mohon saya maaf. tambahin Oke. Pak Ali. Ngapunten. Saya tambahin. Oke. Pinginnya begitu. Pinginnya itu kan gini, dosen itu dari RH intervensi apa pilihan saja. itu tentukan aja Pak Ali. Oh ini yang A, yang pendidikan, ini yang penelitian, ini yang pengabdian, ini yang penunjang gitu loh Pak Ali. Sehingga nanti semuanya dosen itu sama gitu. Nah, itu yang pilihan itu. Jangan tentukan mana yang sekiranya cocok dengan pendidikan, mana yang sekiranya cocok dengan penelitian gitu loh. Monggo. Pak Ali yang dicontohkan itu Pak Ali, meningkatnya Oke. kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidik ini kan bukan dosen, ya, tetapi ini intervensi mungkin dekan.
ya intervensinya dekan meningkatkan persentase dosen bersertifikat pendidik. Kalau kita sebagai dosen tidak bisa mengintervensi ini, mungkin itu maksudnya bapak-bapak tadi yang lain, bapak-bapak Betul, yang betul. lain. Nah, izin Bapak Ibu, sebenarnya tidak kemudian terus kita bilang hanya suka-suka, enggak. Kan kita harus menyesuaikan. Saya misalkan untuk bidang pengajaran yang agama, misalkan bisa menggunakan seperti ini. Oke. Yang pasti kalau misalkan pendidikan itu kan tidak melenceng kemudian kita memilih suka-suka dengan misalkan Nah itu Pak, di atas itu Pak, itu loh, di atas itu, di atas lagi. misalkan seperti ini, meningkatnya kualitas lulusan ketika yang diterima di dunia kerja. Ini pasti bukan di bidang pengajaran seperti itu. Yang lebih cocok adalah menggunakan RHK pimpinan, menguatnya sistem pendidikan yang. Nah, ini yang tadi Pak Mualimin maksud Pak Ali. Jadi kita itu kan repot tuh, kita milih yang mana ya, yang enak ya. Atau begini deh misalkan, ditentukan saja Itu loh, Pak yang Ali. relevan untuk pendidikan pengajaran ini gitu Pak Ali. Nah, begitu. Maksud saya begitu. Pak Ali, saya usul Baik. Pak Ali. Oke, kalau memang dari yang petunjuk yang disebutkan itu memang tidak menyebutkan, kita tidak bisa kemudian harus dosen milih seperti ini. Tapi yang pasti itu tidak melenceng dari RHK pimpinan atau atasannya langsung masing-masing, seperti itu. Karena antara pejabat yang ada tugas tambahan dan tidak ada tugas dosen itu berbeda dengan yang dosen biasa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pasti dari RHK ini, dari sekian RHK ini dipilih yang menyesuaikan dengan rencana hasil kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak melenceng dari RHK-nya milik rektor. Yang pasti misalkan tata kelola organisasi, yang pasti tidak akan dipilih oleh dosen, karena ini biasanya dipilih oleh teknik. Yang ini sama dengan atau ini bisa dipilih oleh beberapa dosen yang menjabat, seperti itu Bapak. Kalau yang lainnya nanti menyesuaikan, dan kemudian ya sebenarnya tidak asal pilih juga, karena kita dalam aplikasinya ini baik di Excel atau di e-kinerja ini tidak ada kaitannya kemudian kita disebutkan RHK rektor ini, yang ini RHK-nya untuk dosen, tidak harus seperti itu. Tapi memang diberi keluasan atau yang dari berkuasa, tapi tidak asal pilih, bahwasanya itu berkaitan dengan RHK-nya dosen, seperti itu. Yang pasti tidak Mohon maaf Pak Ali, Jadi bebas memilih Pak Ali ya. Yang penting masih berada di RHK rektor begitu ya. Cuma disesuaikan dengan tugas yang dimiliki masing-masing dosen gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Enak sudah kalau begitu. Jangan dipaksa untuk satu milih itu. Nah, kemudian tidak akan kalau misalkan itu di bidang perencanaan, kemudian dosen di bidang pendidikan dalam hal pendidikan, kemudian memilih RHK dari bidang perencanaan, itu pasti nanti akan dikembalikan. Itu nanti ada anunya. Yang pasti yang mendekati dengan terkait kependidikan, seperti itu. Oke, mungkin itu dari kami. Nanti misalkan ada yang kurang paham atau ada perlu bimbingan teknis, nanti bisa melalui di tim kepegawaian yang membantu, baik yang lupa password dan sebagainya, yang diharapkan Bapak Ibu sudah tidak ada kendala terkait lupa password untuk masuk di e-kinerja. Itu mungkin sekian Bapak Ibu.
karena waktunya sudah jam 16, nanti bisa dilanjut by WA atau mungkin bisa ke tanya-tanya ke tim kepegawaian Bapak Ibu jika ada kesulitan. Mungkin sekalian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.